Salam jumpa dengan kami, tim pengajar pelatihan metodologi kualifikasi 3 SPPUR Bank Indonesia. Setelah melewati 1 minggu kelas asinkronus atau belajar mandiri, maka sekarang kita sampai pada pertemuan sinkronus atau tatap muka yang akan berlangsung selama 1 minggu juga. Pelatihan metodologi kualifikasi 3 ini terdiri dari 9 unit kompetensi, di mana masing-masing unit kompetensi memiliki output yang berbeda-beda. Unit kompetensi yang pertama adalah mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja, di mana output pada unit kompetensi ini adalah form matriks pelatihan kerja. Adapun contoh matriks pelatihan kerjanya adalah seperti ini. Tujuan dari dipelajarinya unit kompetensi ini adalah agar peserta pelatihan kompeten melakukan identifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja yang sudah ditetapkan Kemenaker berdasarkan kebutuhan pelatihan kerja. Unit kompetensi yang kedua adalah mengelola bahan pelatihan kerja. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengelola kebutuhan bahan pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan 1 unit kompetensi pada program pelatihan. Output dari unit kompetensi mengelola bahan pelatihan kerja ini ada 3 form. Form yang pertama adalah daftar kebutuhan bahan. Form yang kedua adalah form pengambilan bahan. Dan form yang ketiga adalah form daftar pemakaian bahan pelatihan. Unit kompetensi yang ketiga adalah mengelola peralatan pelatihan kerja. Dan output dari unit ini ada 4 form. Form yang pertama adalah form daftar kebutuhan peralatan. Yang kedua adalah form peminjaman peralatan. Yang ketiga adalah form daftar pemakaian peralatan. Dan yang terakhir adalah form laporan pemeliharaan peralatan. Tujuan dari dipelajarinya unit kompetensi ini adalah agar peserta kompeten membuat daftar kebutuhan peralatan pelatihan untuk 1 unit kompetensi sesuai program pelatihan. Berikutnya adalah unit kompetensi yang keempat. Melakukan komunikasi di tempat kerja. Tujuan dari dipelajarinya unit ini tentu saja adalah agar peserta kompeten melakukan komunikasi di tempat kerjanya. Dan output dari unit kompetensi ini adalah skrip atau naskah komunikasi di tempat kerjanya yang bertema membuat laporan kegiatan, pemakaian bahan dan alat pelatihan, atau memelihara fasilitas pelatihan kerja. Di mana nanti skrip yang dibuat akan diperankan dalam role play kelompok masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemimpin LPK, manajemen LPK, instruktur, dan peserta pelatihan. Unit kompetensi yang kelima adalah memelihara fasilitas pelatihan kerja, di mana unit kompetensi ini memiliki 2 output. Yang pertama adalah form memelihara fasilitas pelatihan kerja, dan yang kedua adalah form laporan hasil memelihara fasilitas pelatihan kerja. Dan tujuan dari dipelajarinya unit kompetensi ini adalah peserta pelatihan kompeten memelihara fasilitas pelatihan kerja sesuai SOP pemeliharaan. Berikut ini adalah unit kompetensi yang keenam, menerapkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 di lembaga pelatihan kerja. Adapun tujuan dari dipelajarinya unit kompetensi ini adalah peserta mampu mengenali jenis-jenis bahaya di tempat kerja secara tepat,
mampu mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja secara tepat, mampu mengendalikan resiko kesehatan di tempat kerja sesuai SOP, mampu mengkomunikasikan data dan informasi kesehatan di tempat kerja secara tepat, mampu memantau penerapan promosi kesehatan di tempat kerja sesuai SOP, dan mampu mengevaluasi program kesehatan di tempat kerja secara tepat. Output dari unit kompetensi ini adalah form identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi yang ketujuh adalah menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu adalah sebagai berikut. Pertama, untuk membekali pengajar atau instruktur agar mampu melakukan pengukuran proses pembelajaran yang dia lakukan terhadap peserta latih secara cermat, tepat, dan akurat. Yang kedua, untuk membekali pengajar atau personel terkait agar mampu melakukan kegiatan menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara efisien dan efektif karena runtut, tertib, dan lengkap persiapannya. Output dari unit kompetensi ini adalah form rencana penilaian dan instrumen asesmennya. Instrumen asesmen dibuat tergantung dari metode yang dipilih. Ini form rencana penilaian, dan ini adalah contoh instrumennya. Berikutnya adalah unit kompetensi yang ke-8, yaitu merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Tujuan dari unit kompetensi ini adalah peserta pelatihan mampu merencanakan penyajian materi pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi yang dipilih dari program pelatihan. Output dari unit kompetensi ini adalah form session plan atau rencana sesi, dan form lembar informasi. Ini form rencana sesi, dan ini contoh lembar informasi. Kita sampai pada unit yang terakhir, unit ke-9, melaksanakan pelatihan tatap muka atau face-to-face. Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan kompeten memfasilitasi proses pembelajaran berdasarkan rencana sesi selama 10 atau 20 menit sesuai dengan situasi pembelajaran. Output dari kompetensi ini ada dua. Yang pertama adalah slide presentasi yang di dalamnya terdapat 4 tahapan mengajar, dan yang kedua adalah micro teaching yang akan dilakukan secara berkelompok. Ingat, micro teaching bukan latihan mengajar dan bukan juga role play. Micro teaching adalah praktik mengajar yang sesungguhnya dalam skop yang kecil. Jumlah pesertanya sedikit dan materi juga disesuaikan dengan waktu yang disepakati. Dan ini adalah form penilaian micro teaching yang akan digunakan untuk melakukan penilaian pada saat micro teaching berlangsung. Bapak Ibu juga bisa menggunakan form ini untuk berlatih menilai diri sendiri sebelum benar-benar praktik teaching yang dilakukan. Harapan kami, dengan adanya penjelasan runut dari masing-masing unit kompetensi pelatihan metodologi kualifikasi 3 ini, Bapak Ibu semakin mudah memahaminya dan semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Selamat belajar dan tetap semangat.